abai menggunakan haknya. Di Komisi A betul-betul kecewa. RULB adalah meminta pertanggungjawaban, Pak. Merupakan kudeta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Rapat umum luar biasa yang digelar Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rumah Susun Purimas P3RS Kota Surabaya, terpaksa harus ditunda, karena pelaksanaan itu tidak quorum. Menariknya, RULB P3RS tersebut dihadiri 3 utusan dari Komisi A DPRD Yos Sudarso. Ketiganya adalah Imam Syafi'i, politisi Partai Nasdem, Arif Fatoni, politisi Partai Golkar, dan Josiah Michael, politisi PSI. Kehadiran ketiga politisi di RULB P3RS tersebut, semata untuk menyaksikan pelaksanaan RULB. Beberapa narasumber berhasil diwawancarai Raja Warta, diantaranya Yohanes Dipa, penghuni apartemen, Arif Fatoni, Muhammad Salis Wahyudin, Ketua 2 Panitia RULB, dan Imam Syafi'i. Yohanes Dipa, dalam keterangannya mengatakan, bahwa pelaksanaan RULB yang digelar Sabtu, tanggal 4 Desember tahun 2021, di sebuah restoran cepat saji ini sudah sesuai dengan ADART. Jadi tidak benar, kalau RULB disebut melanggar aturan. Berikut pernyataan Yohanes kepada Raja Warta. Memang bisa diceritakan awal permulaan kuatnya persoalan ini. Jadi awal persoalan ini bermula dari adanya keluhan warga terkait dengan kinerja pengurus. Karena apa? Pengurus dirasa oleh warga tidak transparan. Antara lain, mereka tidak menyampaikan laporan yang menjadi kewajibannya berdasarkan anggaran dasar P3SRS, yaitu. Jadi yang harusnya dia laporkan 6 bulan sekali, dia tidak pernah bikin laporan. Dan termasuk juga pengurusannya dirasa warga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Buktinya apa? Ada banyak keluhan terkait dengan kebersihan, terkait dengan keamanan, tadi disampaikan dalam forum. Kan gitu. Mas, setelah muncul persoalan-persoalan warga atau penghuni, apa yang diupayakan oleh penghuni? Ya, oleh karena itu warga beritikat baik mengundang untuk rapat umum luar biasa. Rapat umum luar biasa ini sebagai wadah warga untuk meminta pertanggungjawaban kepada pengurus terkait dengan kinerjanya. Jadi tidak tepat kalau misalkan rapat umum luar biasa ini merupakan kudeta seperti yang disampaikan oleh salah satu pengurus pada waktu hearing di Komisi A DPRD Kota Surabaya. Tapi dibenarkan nggak dalam aturannya ketika warga bukan pengurus mengadakan rapat luar biasa? Ya, jadi anggaran dasar menentukan bahwa rapat umum luar biasa ini tidak harus dilaksanakan oleh pengurus, hanya terkait dengan perubahan anggaran dasar yang memang harus dilaksanakan oleh pengurus. Tapi kan ini enggak, rapat umum luar biasa ini tujuannya adalah agendanya meminta pertanggungjawaban kepada pengurus. Di situ tidak ada kewajiban harus pengurus yang mengadakan. Yang diwajibkan hanya terkait dengan quorum saja. Nah, quorumnya kan lebih dari 50%, kan gitu. Karena hari ini tidak memenuhi quorum, maka rapat akan ditunda pada jadwal berikutnya. Apakah nantinya setelah ujung dari persoalan ini akan berujung ke ranah hukum? Kalau misalkan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban secara baik-baik melalui forum yang ada, ya tidak menutup kemungkinan akan dilakukan langkah hukum dalam proses pidana. Kalau ada dugaan terkait dengan penggelapan. Kan gitu. Penggunaan ini boleh nggak penggunaan dana? Boleh, asal ada pertanggungjawabannya. Nah, tapi kalau penggunaan ini tidak ada pertanggungjawabannya, penggunaan di luar kewenangannya, ya maka tidak menutup kemungkinan warga akan melakukan pelaporan pidana. Di bagian lain, Imam Syafi'i, anggota Komisi A DPRD Yos Sudarso, mengaku kecewa atas tertundanya RULB Apartemen Purimas. Lebih kecewa lagi, pengurus P3RS tidak hadir dalam acara tersebut. Meski begitu, Imam mengaku akan terus berupaya agar persoalan penghuni dengan pengurus menemukan exit yang baik. Tadi kan RULB Purimas kan sempat ditunda ya karena tidak quorum. Terus sebagai utusan Komisi A, kira-kira ke depan apa yang dilakukan Komisi A? Ya, jadi sesuai hasil hearing pemilik, pengurus itu dengan Komisi A menugaskan kami bertiga untuk
menyaksikan, mengawal, dan kemudian mencermati apa yang terjadi hari ini. Yang jelas bahwa kami di Komisi A betul-betul kecewa karena rekomendasi dari Komisi A agar pengurus hadir ternyata tidak diindahkan. Padahal ini penting untuk menjelaskan semua tudingan miring terhadap pengurus, terutama terkait dengan transparansi keuangan. Ya, karena seperti diketahui harusnya per 6 bulan mereka melaporkan keuangan, tapi ini kan mereka sampai hari ini 2 tahun lebih tidak melaporkan tentang keuangannya, dan alasannya ketidakhadirannya itu ditempelkan dan di-share di grup-grup penghuni dan pemilik yang kami juga menerima. Alasannya mereka sedang melakukan audit untuk keuangannya. Terus kami ini tidak masuk akal karena antara audit dan laporan keuangan yang rutin itu beda. Tadi Pak Imam dalam rapat yang saya ikuti sempat akan melakukan pemanggilan ke beberapa pihak. Karena dari sini juga kemudian kami mendengar lagi ada hal-hal yang perlu diklarifikasi terkait uang sewa, ya. Uang sewa tower yang katanya 300 juta itu tidak pernah rundingan dengan penghuni sehingga angkanya jadi 300 juta per 5 tahun. Ini menurut kami kecil, harusnya dirapatkan. Kemudian uangnya untuk apa? Dari forum ini muncul ternyata katanya 450 juta. Ini kan juga perlu diklarifikasi. Terus kami juga akan memanggil developer karena dulu dikatakan keterlambatan membuat laporan keuangan karena carut marut ketika diserahkan dari developer ke pengurus. Ini juga akan kami klarifikasi. Tapi sekali lagi kami berharap kepada pengurus, kalau saya yakin mereka yang terpilih di kepengurusan ini kan niatnya baik. Bagaimana mengelola apartemen, karena pengurus itu syaratnya kan harus punya unit. Apartemennya jadi baik, jadi bersih, kemudian penghuninya kan juga semuanya merasa happy kan. Kalau niatnya sama-sama itu, karena itu ketika ada masukan, kritikan, sampai keinginan untuk mengadakan RULB yang keinginan itu niatnya adalah untuk kebaikan apartemen, kenapa enggak? Menurut saya yuk sama-sama. Keinginan baik, ketemu keinginan baik harusnya bisa sama-sama dijalankan. Di tempat yang sama, Muhammad Salis Wahyudin Ketua 2 Panitia RULB, meski RULB yang digelar Sabtu, tanggal 4 Desember tahun 2021, ditunda. Namun berdasarkan aturan yang ada, RULB kedua bisa digelar kembali. Untuk RULB kedua ini, meski tidak quorum, panitia sudah bisa memutuskan. Mas, ini kan RULB-nya batal ya? Iya, bukan batal Pak, ditunda. Ditunda ya? Iya. Karena tidak memenuhi quorum. Iya. Terus kedepannya apa yang akan dilakukan? Jadi sesuai anggaran dasar kita Pak, di pasal 28 itu, di pasal 1 ayat 28 itu mengatakan bahwasanya ketika RULB ini digelar, tidak mencapai quorum, maka akan terlaksana RULB kedua. Nah, di RULB kedua nanti tetap melalui mekanisme menunggu sampai 2 jam. Setelah 2 jam dinyatakan masih tidak quorum, maka semua anggota yang hadir, semua peserta rapat itu sudah sah secara legal formal, sah secara hukum, tidak menyalahi ADART yang ada, tidak menyalahi PP yang ada, tidak menyalahi permen yang ada, sudah bisa membuahkan sebuah hasil keputusan rapat. Berarti itu secara otomatis? Secara otomatis Pak. Bisa mengganti kepengurusan yang lama? Bisa. Arif Fatoni, politisi Golkar menganggap munculnya persoalan dari penghuni yang kemudian melahirkan opsi RULB, disebabkan oleh buntunya komunikasi. Oleh karenanya, Tony berharap, pihak pengurus segera membuka pintu komunikasi dengan penghuni. Jika lanjut Tony, pihak pengurus tetap menutup pintu komunikasi. Maka, sebagai legislator dirinya akan memaksimalkan tugasnya. Misalnya, meminta Pemkos untuk menengahi persoalan tersebut. Ini masih berada di atas wilayah kota Surabaya. Kalau kemudian pengembang sudah tidak punya relevansi hukum untuk menengahi persoalan ini, ya biar pemerintah kota yang turun. Artinya untuk menilai fase-fase dan apakah kemudian apartemen ini juga sudah punya sertifikat layak fungsi dan lain-lain sebagainya. Kalau tadi di atas kan sempat pengurus itu merasa paling benar gitu. Sebenarnya apa yang terjadi? Saya pikir ini ada komunikasi yang buntu ya. Artinya antara penghuni dengan pengurus ini tidak tercipta komunikasi yang baik. Sebenarnya dalam hearing di Komisi A, kami sudah mendorong agar
kalaupun pengurus belum siap, ini kan ada kehendak untuk melakukan rapat umum luar biasa. Mestinya kalau kemudian pengurus itu masih belum siap mempertanggungjawabkan kinerja selama mengemban kepengurusan itu, kan bisa melakukan langkah-langkah dialogis. Kalau kemudian tidak hadir begini, itu kan kami menilai bahwa pengurus telah abai menggunakan haknya untuk menjawab setiap tudingan. Ini kan warga merasa ada yang tidak beres dalam pengelolaan dusun ini. Nah, mestinya dengan forum rapat umum luar biasa ini pengurus hadir untuk menjelaskan bahwa tidak seperti itu. Kalau memang kenyataannya begitu. Nah, dengan tidak hadir begini ya menurut saya ya yang rugi malah pengurus. Akhirnya segala tudingan-tudingan itu tidak terjawab. Tadi ketua kan sempat ngomong intervensi pemerintah kota. Nah, intervensi seperti apa yang diharapkan ketua? Ya, saya pikir agar karena bagaimanapun juga ini sama-sama warga Surabaya, agar ini tidak berlarut-larut, ya saya minta paling tidak Satpol PP hadir menggunakan Perda Trantibum, karena bagaimanapun juga konflik yang terjadi antara penghuni, pemilik dengan pengurus ini berpotensi menciptakan ketidaktentraman, ketertiban umum di kota Surabaya. Paling tidak paksa mereka untuk berunding. Kalau tidak ya teliti lagi dokumen perizinannya sudah lengkap belum? Apakah apartemen ini sudah memiliki sertifikat layak fungsi belum? Nah, yang begitu-begitu kami harapkan intervensinya lewat pendekatan kekuasaan begitu agar memaksa antara pengurus dengan penghuni ini duduk berunding, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi.